Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat, amin. Kali ini aku mau masak-masak nih teman-teman. Nah ini tuh aku lagi ngerebus telur puyuh dulu ya, karena hari ini tuh aku mau masak menu yang bikin aku ngiler gitu ya. Jadi itu tuh di beranda Facebook, di beranda YouTube itu tuh lewat teman-teman resep masakan gitu ya, video masakan gitu, gulai telur puyuh plus tahu. Aku entah kenapa tiba-tiba kok jadi ngiler gitu yang ngelihatnya, dan kebetulan tahu di rumah itu ada, terus juga telur puyuh ada. Ya udah deh, langsung aja dieksekusi ya teman-teman. Hari ini aku mau bikin gulai tahu dicampur sama telur puyuh, dan tahunya digoreng dulu ya biar nanti nggak hancur. Telur puyuhnya itu juga digoreng ya teman-teman, nanti sebentar aja sih digorengnya. Pokoknya untuk sekedar kelihatan berkulit sedikit gitu ya, biar nanti tuh nggak hancur juga lah gitu ya. Nah ini dia telur puyuhnya udah aku kupasin. Ini kemarin kan aku belanja mingguan, belinya 10.000 ya, dapat 23 pieces atau 23 biji. Ini aku masak semua ya teman-teman, karena ini aku mau bikin gulai. Jadi ini tuh biar apa ya, biar agak banyak gitu ya jadinya. Nah di sini langsung aja aku tuh mau mulai masak teman-teman. Ini aku tumis dulu bawang merah ya. Kalau untuk bumbu gulai kayaknya kalian tuh lebih mahir lah dari aku ya teman-teman. Aku tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai rawit. Plus aku kasih serai, lalu aku blender semuanya gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya serainya itu di blender sekalian, itu bener-bener deh aromanya tuh lebih harum, terus juga lebih berasa gitu teman-teman. Cuman ya balik lagi lah ya ke selera masing-masing. Aku tuh taunya teman-teman masak itu serainya itu dihalusin sekalian itu ya selama aku di sini teman-teman. Kalau dulu ya di tempat di kampung aku tuh ngelihat ibu aku tuh kalau masak itu ya serainya keseringannya digeprek gitu ya. Nah kalau di sini serainya itu tuh bisa dihaluskan teman-teman, bisa juga digeprek gitu. Ternyata di sini tuh aku nggak ngeblender si serainya ya teman-teman. Ya Allah aku lupa, mohon maaf banget, videonya ini udah beberapa hari yang lewat gitu ya, makanya di sini tuh agak lupa. Ternyata di sini tuh serainya itu tuh aku geprek ya teman-teman. Tapi di sini tuh mau digeprek ataupun dihalusin itu sebenarnya sama aja, tapi lebih enak kalau yang dihalusin sekalian ya, karena rasanya tuh lebih tajam, pokoknya lebih enak sih. Nah berhubung di sini aku menggunakan santan kara teman-teman, jadi di sini tuh aku tumis bumbunya. Lalu aku tuh kasih air dulu gitu ya. Nah nanti baru aku masukin untuk santannya teman-teman. Aduh mohon maaf ya agak keselak. Oke, di sini setelah si kuahnya itu mateng teman-teman, aku tuh langsung masukin aja untuk si telur puyuh dan juga tahunya ya. Dan ini udah agak mendidih, baru aku masukin santannya teman-teman. Di sini aku pakai 1 bungkus aja ya santan kara. Aku mau masukin 1 bungkus kayak gini tuh, ini udah cukup banget ya teman-teman, karena kan ini juga sedikit ya, nggak banyak. Kalau misalnya kita masaknya banyak dan pengen kental bisa ditambahin 2 bungkus ya, tapi kalau aku sih 1 bungkus aja ini udah mantep lah gitu ya teman-teman. Nah itu di baskom yang warna hijau di atas wastafel teman-teman itu adalah singkong ya. Itu udah dikupas sama Pak suami, terus juga udah diiris-iris gitu ya. Jadi itu tuh nanti buat cemilan di malam hari, buat dimakan gitu, digoreng, dikeripik gitu ya. Cuman aku nggak bakal bikin videonya teman-teman, karena kalau udah malam gitu aku udah mager banget buat bikin video gitu ya. Apalagi sekarang cuacanya itu panas cetar membahana, jadi ya aduh gitu ya teman-teman, kalau misalnya malam hari tuh udah males banget deh mau pakai kostum lengkap gitu ya, enaknya tuh pakai daster doang. Oke teman-teman, itu sambil nungguin si gulainya itu bener-bener mateng ya, di sini aku lanjut mau nyapu-nyapu nih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya masak-masak tuh ya memang enak banget bisa disambi-sambi ya teman-teman. Apalagi kalau gulai itu kan nggak perlu yang harus selalu diaduk-adukin terus ya. Intinya kalau dia itu udah mulai mendidih gitu ya, nah itu udah bisa mulai agak ditinggal-tinggal gitu ya. Apalagi kalau cuma nyapu mah kan nggak lama ya, jadi nggak apa-apa ditinggal-tinggal. Kalau aku masak gulai ya teman-teman, setelah dia itu mendidih gitu, nah itu biasanya aku suka biarin dulu dia itu mendidih agak lama gitu ya, terus apinya agak aku kecilin, jadi nanti santannya tuh kayak lebih berminyak gitu loh teman-teman.
놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며. Kalau misalnya kerjaan itu sambil disambi-sambi kayak gini, itu tuh lah kayak lebih enak ya. Jadi nanti masak udah selesai, terus juga dapur udah bersih gitu ya teman-teman. Paling ntar cuman ngelap-ngelap sedikit gitu ya. Terus ya udah deh gitu ya, udah beres gitu ya. Pokoknya enak banget gitu ya kalau misalnya kerjaan itu tuh bisa disambi-sambi, karena beresnya itu bisa bersamaan. Dan ini dia nih teman-teman, menu kami hari ini. Wah, Masya Allah, bentuknya aja tuh udah menggoda banget ya teman-teman. Kalian tuh udah pernah masak beginian belum teman-teman? Kalau belum, ayo deh cobain, ini rasanya tuh mantep banget. Oke, ini aja menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut teman-teman. Ini tuh di sore hari ya, setelah tadi aku itu masak, aku tuh langsung mandi dan diajakin sama Pak suami keluar. Ini tuh keluarnya tuh mau ngisi bensin ya. Jadi ini tuh mau ngisi bensin, tapi hari ini aku tuh mau sekalian ada yang dibeli gitu teman-teman. Pokoknya kalian ikutin aja kegiatan aku di video ini. Aku tuh ngapain aja dan kemana aja di sore hari ini ya teman-teman. Di sini aku liatin sedikit ke kalian ya suasana kampung tempat tinggal aku. Di sini tuh banyak banget sawit ya teman-teman. Di sini juga masih asri, masih seger banget karena banyak pohon-pohon. Karena memang kami tinggal tuh nggak di tepi jalan raya ya, tapi agak masuk gitu sedikit teman-teman. Dan rumah itu banyak banget di sini gitu ya. Jadi walaupun ini tuh kampung, jarak antara rumah satu dan rumah lainnya itu nggak berjauhan gitu. Lumayan rapet lah gitu ya. Tapi di sini tuh rata-rata rumah orang itu halamannya luas-luas. Nah teman-teman, di sini tuh kita mau mampir ke Toserba dulu ya. Nah ini aku mampir ke Toserba dulu karena aku tuh mau beli setrikaan. Di sini budget aku tuh cuman 150.000 ya teman-teman buat beli setrikaan, karena memang aku lagi nggak ada uang. Jadi adanya cuman segitu. Jadi aku nyari setrikaan yang murah aja gitu ya. Yang penting punya. Ya karena nggak punya setrikaan itu susah teman-teman ya, karena baju tuh perlu banget disetrika. Setelah tadi aku tuh milih-milih setrika teman-teman, itu tuh adanya merek Miyako ya, harganya tuh 105.000. Alhamdulillah masih sisa nih uang aku. Jadi di sini tuh aku rencananya cuma pengen beli setrikaan doang gitu ya. Aku tuh juga pengen beli keranjang gitu ya teman-teman. Tapi Pak suami tuh malah minta beliin rantang gitu teman-teman, katanya buat tempat bekal. Alhasil aku cancel buat beli keranjang karena duitnya nggak cukup. Jadi udah di sini aku tuh mau tanya Pak suami dulu dia mau yang mana gitu ya. Pokoknya sesuai dengan yang Pak suami mau aja. Dan dia tuh milih teman-teman. Nah ini dia milih yang ini ya, yang 4 tingkat gitu teman-teman, harganya 60.000. Jadi udah deh aku ambilin aja satu ya, karena memang butuh juga rantang. Kadang itu Pak suami pergi bawa bekal dan kadang bekalnya itu agak banyak gitu ya, karena buat makan 2 kali. Alhasil ya udah aku beliin. Oke, di sini anak-anak juga happy banget itu beli bando teman-teman. Mereka tadi kalian lihat nggak sih, gemes banget ya. Itu tuh bandonya harganya 10 ribuan teman-teman. Aku beli 2 20.000 gitu ya. Nah ini dia teman-teman setrikaannya, harganya tuh 105.000. Menurut kalian setrika Miyako ini tuh bagus nggak sih teman-teman? Ya walaupun nggak terlalu bagus nggak apa-apa lah ya, karena pasti harga sesuai kualitas ya teman-teman. Aku juga kan belinya yang murah ya, jadi mungkin nggak bisa juga berekspektasi terlalu tinggi, tapi setidaknya itu bisa bikin pakaian rapi aja udahlah ya. Semoga nanti tuh setrikaannya awet ya teman-teman, walaupun dia itu murah meriah, amin. Nah di sini untuk si rantangnya teman-teman, ini ada 4 tingkat. Ini yang di bagian paling atas itu tuh ada bersekat gitu ya, dan yang lainnya itu ya polosan aja teman-teman isinya di dalamnya gitu ya. Ini kata Pak suami bagus kalau punya ini bun, jadi kadang tuh kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana enak bisa tempat nasi sama lauk katanya. Oke deh nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang ini tuh kebutuhan juga buat Pak suami tempat bekalnya gitu ya. Oke teman-teman, di sini aku mau simpen dulu untuk cucian piring. Ini aku mau susun dulu ya ke dalam lemari cucian piringnya, karena udah numpuk banget di dalam peniris. Jadi biar nanti tuh bisa nyuci piring lagi gitu ya.
Sebenarnya tadi sore habis masak itu aku udah nyuci piring teman-teman. Tapi kan ini udah di malam harinya ya. Yang ini pas aku lagi beres-beres ini tuh di malam harinya setelah habis maghrib ya teman-teman. Jadi ini tuh piring yang mau aku cuci cuma sedikit. Ini tuh piring makan sore aja gitu ya, makan malam lah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak banyak. Terus tadi juga ada tetangga gitu ya teman-teman yang ngantarin makanan gitu ya, dan itu tuh juga ada piringnya gitu ya. Alhasil ini tuh jadi kayak kelihatan banyak gitu ya, tapi ya nggak terlalu banyak sih ya. Pokoknya di sini aku pengen beresin untuk area wastafel ini, jadi biar nanti tuh pas mau ditinggal tidur udah enak ya teman-teman. Wastafelnya tuh udah kosong, udah bersih gitu ya. Jadi besok pagi tuh lebih plong gitu ya teman-teman. Pas kita bangun ngelihat dapur itu udah bersih dan udah rapi. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat cuci-cuci piringnya. Dan di sini aku tuh pengen lanjut teman-teman buat maskeran. Aku tuh sering banget maskeran ini ya teman-teman, ya kayak minimal itu seminggu sekali aku tuh pasti maskeran. Nah, ini aku pakai masker yang dari Scarlett ya teman-teman. Aku tuh dapat ini tuh dulu pas dapat endorse gitu ya, dan sampai sekarang tuh masih ada gitu ya. Karena kemarin tuh aku sempet dapat 2 kali gitu teman-teman untuk masker. Makanya udah di sini aku tuh mau maskeran dulu ya. Kadang aku pakai yang ini, kadang aku pakai yang satu lagi. Nah, sebenarnya ini tuh tadi teman-teman aku tuh juga habis selesai makein masker di mukanya Pak suami ya. Karena tuh dia juga pengen dimaskerin gitu ya. Jadi ya udah aku maskerin Pak suami dulu. Setelah itu baru aku pasang masker di muka aku sendiri. Jadi sebenarnya ini tuh belum mau tidur ya teman-teman akunya, karena aku tuh masih ada sedikit kegiatan lagi. Tapi sambil aku tuh nungguin maskernya kering gitu ya, sambil nungguin maskernya itu ya sekitar 10-15 menit lah teman-teman. Aku juga bakalan beraktivitas yang lain biar nanti aktivitas aku beres, maskernya juga udah selesai gitu ya, biar bisa langsung cuci muka gitu. Nah, ini ya teman-teman, aku tuh mau simpen dulu untuk bedak-bedak gitu ya. Pokoknya inilah ya alat-alat segala macam alat ini, barang-barang kosmetik dan segala macamnya aku mau simpen di sini dulu. Sebenarnya ini tuh harusnya nggak di sini sih teman-teman ya. Harusnya ini tuh ada keranjang-keranjangnya gitu ya, bisa dikategorikan gitu ya. Tapi ya mumpung di bagian paling atas ini tuh nggak terlalu dipakai gitu ya, jadi aku mau simpan kayak gini aja dulu. Nanti kalau misalnya udah punya keranjang buat tempatnya gitu ya, baru aku pindahin ke keranjang ya. Karena itu ada keranjangnya satu teman-teman, tapi itu udah buluk gitu ya. Terus juga itu nanti aku mau pakai buat tempat barang-barang yang kecil-kecil aja gitu, biar nggak terlalu penuh. Dan kalau mau nyari apa-apa tuh mudah gitu ya. Aku tuh nggak punya banyak bedak-bedak gitu ya teman-teman, terus juga nggak punya banyak skincare. Pokoknya ya gini doang. Kalau aku tuh mau pergi kemana-mana, palingan aku tuh cuman makainya itu foundation, bedak, sama lipstick gitu ya. Jarang banget aku tuh make yang eyeshadow, blusher, itu pokoknya jarang banget teman-teman. Palingan cuma sekali doang gitu ya. Jadi kayak ya awet teman-teman itu tuh ya, makeup aku nih ya. Nah, ini tuh juga udah patah teman-teman, dibikin sama anak-anak karena waktu itu pernah jatuh gitu. Oke deh teman-teman, ini udah selesai. Lanjut di sini aku ke kamar belakang. Ini aku mau ngerapiin lipatan pakaian teman-teman, karena tadi aku juga ngelipat pakaian. Nah, ini aku mau rapiin dulu. Aku simpen gitu ya lipatan pakaiannya ini ke dalam lemari ya teman-teman, biar lebih plong juga gitu ya, ngelihat si pakaian-pakaian ini udah nggak ada gitu ya yang ada di keranjang. Jadi aku tuh udah ngelipatin pakaian itu tadi ya, cuman aku nggak bikin videonya karena kalau misalnya terus-terusan di videoin takutnya kalian tuh bosen. Karena kemarin juga aku udah bikin video gitu ya buat ngelipatin pakaian gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku ini, yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.